Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh datang Tuhan sebelum kami mengakhiri tahun 2024 Tuhan. Kami boleh merenungkan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka lewat kehidupan kami sepanjang tahun yang kami lewati ini. Kami mau Tuhan berdoa, kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Karena kami tahu tanpa pimpinanmu, tanpa penyertaanmu, kami nggak mungkin ada hari ini Tuhan. Kami bisa ada, kami bisa tetap bersuka cita di tengah keadaan kami yang hari-hari ini kami harus jalani Tuhan. Sekalipun tidak mudah, tapi kemurahan-Mu selalu membawa kami untuk tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mau berdoa, kami mau dengar sebagian firman-Mu yang menjadi rema di akhir tahun ini untuk kami berjalan kuat. Terpuji namamu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, malam semuanya, luar biasa ya. Kita percaya bahwa beberapa jam lagi kita sudah meninggalkan tahun 2024 ya. Jadi nanti kalau kita ada ibadah tahun depan sudah ya, cuman padahal tinggal berapa hari tapi kita bertemunya tahun depan. Nah, kita percaya bahwa malam ini kita tahu sebelum meninggalkan tahun 2024, kita itu sudah meninggalkan banyak apa, saudara, di tahun ini. Ada yang mungkin kenangan pahit, ya, air mata, kehilangan, kerugian, ya, semua hal-hal yang buruk. Mungkin sampai hari ini ada beberapa orang yang masih harus berlanjut, bahkan mungkin tadi beberapa orang yang konseling sama saya berkata, Bu, rasanya sudah ndak kuat loh, Bu. Bener, Bu, rasanya sudah pengen menyerah. Saya cuma bilang, Bu, jangan pernah menyerah. Ibu itu disertai Tuhan yang besar. Masalah kelihatan besar karena ibu ukur dari kacamata ibu. Tapi kalau ibu ukur dari kacamatanya Tuhan, semuanya biasa-biasa. Makanya malam ini saya ambil topik bagaimana murni itu harus teruji. Ya, kita percaya bahwa setiap kita hari-hari ini nggak usah panik, menghadapi keadaan yang sulit. Senyatanya Tuhan tuh lagi memurnikan kita supaya kita ini teruji. Saya tuh dengar beberapa orang yang bilang gini, Bu, saya melihat hari-hari ini ya, tekanan hidup buat orang benar itu ndak main-main loh, Bu. Saya itu sampai kadang-kadang memikirkan ya, ikut Kristus ini sampai rasanya Tuhan, sampai kapan ini terjadi? Kenapa ya saya itu sudah teriak minta tolong kok rasanya Tuhan itu ndak cepet pulihkan keadaan hidup saya, hidup keuangan saya. Tapi percayalah malam ini yuk kita belajar bagaimana murni itu harus teruji. Omong kosong orang yang hari ini mau dipercaya berkat besar, dipercaya hikmat, dipercaya perkara yang besar. Omong kosong kalau kita hari ini nggak mau diuji. Nggak mungkin orang hari ini bisa sukses. Orang dunia aja selalu punya mau apa namanya filosofi apa. Orang yang sukses itu pasti ngalami gagal berkali-kali. Nggak ada orang sukses tanpa kegagalan. Nggak mungkin, saudara. Sama halnya dengan kita sebagai orang benar. Semakin ingin dimurnikan, semakin ingin disucikan, semakin mau timbul seperti emas, hidup kita nggak mungkin ngalami keadaan yang biasa-biasa. Pasti apinya makin diperbesar. Itu sebabnya yuk kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ada di Yohanes 12 ayat 24 ya. Ayat ini menyadarkan saya pada waktu 2 minggu yang lalu, pada waktu saya merenungkan firman. Saya cuma bicara gini sama Tuhan, dalam hati saya merenungkan gini, Tuhan, kenapa ya kok Tuhan itu izinkan saya melewati proses yang panjang gitu ya. Rasanya Tuhan sudah mulihkan banyak orang. Kok Tuhan itu izinkan saya itu ngalami proses yang sampai bertubi-tubi. Tiba-tiba Tuhan suruh baca saya Yohanes 12 ayat 24. Jawaban ini membuat saya sadar diri. Ternyata Tuhan itu pilih orang-orang yang siap untuk hari ini dibentuk. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hari itu Tuhan kayak bicara sama hidup saya gini, Eli, kamu ingat, kalau kamu ndak ngalami jatuh, kamu ndak ngalami kematian dalam hidup rumah tanggamu, kamu ya tetap Ibu Eli Kurniawati tanpa pernah menghasilkan buah-buah seperti yang kau lihat hari ini. Ada buah victory, ada buah wanita-wanita yang berkemenangan, ada wanita-wanita yang tetap tangguh, tetap berdiri di atas rumah tangganya, walaupun keadaan itu tidak mudah. Berapa banyak orang yang belajar bisu, buta, budek hari-hari ini melihat karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita berkata, ya, kita belum lihat masalah. Mungkin dengan buta, bisu, budek, apa yang kita lihat pasangan kita makin menginjak-injak kita. Tapi satu hal, pemenang sejati, yaitu dengan 3B, membawa kita hari ini. Coba kalau kita koreksi, iya ya, tahun 2024, melihat bagaimana di akhir tahun saya bisa makin sabar, saya makin bisa penguasaan diri yang baik, saya dihina orang ndak marah, saya disakiti suami yang begitu luar biasanya raja tega, saya juga ndak bales, saya juga makin bisa tenang dan percaya. Ini pemenang yang sejati. Makanya ketika Tuhan berikan saya di Yohanes 12 ayat 24, satu kata yang Tuhan katakan buat saya, Eli, kamu rela ya, rela aja sudah. Percayalah kalau kamu ndak jatuh, ndak mati, kamu ya tetap satu. Kamu tetap Ibu Eli yang menikmati kehidupanmu sendiri tanpa ada dampaknya apa-apa. Tapi waktu kamu rela hari ini mati, kamu jatuh, mungkin berkali-kali engkau berusaha membangun rumah tanggamu, tapi tetap keadaan itu semakin terpuruk. Itu salah satu karena aku mau hidupmu menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. Nah, itu yang pertama. Kita percaya bahwa satu hal yang Tuhan mau, kita baca berikutnya. Apa yang dikatakan murni harus teruji, yaitu yang pertama, rela. Kita harus rela hari ini jatuh dan mati pada waktu kita hari ini menabur benih supaya di tahun-tahun yang akan datang. Saudara percaya bahwa setiap orang yang rela diproses itu tidak akan pernah mati selamanya. Hidupnya pasti menghasilkan buah yang manis. Kalau hidup kita tidak rela hari ini, kita cuman hidup. Jujur saya ketemu beberapa orang yang sudah radikal dalam Kristus. Rata-rata pasti bilang gini, Bu Eli, kita hidup ini ndak bisa enak-enakan. Kita ndak bisa nuntut zona nyaman sama Tuhan terlalu urusan kepentingan kita. Hari ini kita hidup itu sudah buat Kristus. Kristus yang harus ditinggikan supaya lewat kehidupan kita ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak jiwa-jiwa itu semakin dipermuliakan. Nah, kita percaya yang pertama, murni harus teruji, itu rela jatuh dan mati saat hari ini menabur benih. Saudara yang lagi ngalami keadaan di ujung akhir tahun, keadaanmu semakin mati, usahamu semakin jatuh, rumah tanggamu semakin jatuh. Engkau berharap pulih di akhir tahun ini, tapi kelihatannya semakin jatuh, semakin keadaan mematikan hidup, keadaan masalah kita hari ini. Jangan pernah takut. Itu berarti di tahun depan saudara lihat apa yang akan saudara hasilkan, yaitu Tuhan mau setiap saudara berbuah. Pastikan buah kita semakin lebat, buah-buah kita semakin banyak dinikmati oleh orang. Kita ini gambaran surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang supaya ada kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yuk kita baca Habakuk 2 ayat 3. Percayalah hari ini kita semua untuk berbuah.
Tuhan berkata, rela ya nak, mati, jatuh, rela. Sudah ndak usah dilihat besarnya jatuhnya, berapa ruginya, sakitnya Tuhan. Hari ini aku seperti mau mati rasanya, seperti Yesus pada waktu dia berdoa di detik-detik terakhir. Tapi cawan itu ndak berlalu. Mungkin hari ini kita berdoa, kita jerit supaya cawan ini ndak cepat berlalu, tapi tetap keadaan tidak berlalu bertambah baik. Jangan pernah takut karena kita ini lagi dipaksa oleh Tuhan untuk berbuah. Kita sengaja ditunda, penundaan waktunya. Tuhan tidak menjawab hal-hal yang baik secara lahiriah, tapi Tuhan sedang menjawab masalah batinia kita supaya berbuah. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, apa kata firman Tuhan? Nantikanlah itu. Jangan pernah menyerah di ujung akhir tahun, sekalipun kelihatannya Tuhan lemot. Tuhan, engkau itu tidak cepat kok, lambat Tuhan. Orang dunia cepat loh Tuhan, dengan cara dosa, cara tipu-tipu, cara apapun mereka cepat. Sementara kita sebagai orang benar yang sudah taat, sudah hari ini melakukan firman Tuhan, sudah 3B, hari ini sudah beribadah, tapi terlihat semua pertolongan Tuhan itu tidak terjadi, bahkan terlihat berlambat-lambat. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata malam ini, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita percaya bahwa kita hari ini lagi diuji, murni itu harus teruji. Kita lagi ditunda sama Tuhan, harus sabar. Yang pertama poinnya rela. Yang kedua hari ini walaupun berlambat-lambat, sabar. Nantikan waktunya Tuhan, sungguh itu tidak akan pernah bertangguh. Bahkan pertolongan Tuhan sungguh akan datang. Kita percaya kalau hari ini yang pertama tadi rela jatuh dan mati supaya berbuah. Yang kedua, kita sabar hari ini supaya kita timbul seperti emas. Kita hari ini lagi dimurnikan seperti emas. Tapi percayalah, setiap masalah pertolongan Tuhan di tahun yang akan datang, tetap sabar nantikan. Tidak akan pernah bertangguh. Itu sungguh-sungguh, ada kata pengulangan, sungguh-sungguh akan datang. Tidak akan pernah segala sesuatu itu semuanya itu hanya janji Tuhan belaka. Enggak. Kalau Tuhan berkata, sungguh-sungguh janjiku akan datang, pertolonganku akan datang, dan aku tidak akan pernah menangguhkan lagi. Percayalah. Poin yang kedua, yaitu sabar menantikan Tuhan. Bukan jalan pintas yang kita hari ini mau cepet Tuhan, cepet. Enggak. Karena kita lagi semua diuji, semua supaya timbul seperti emas. Selain berbuah, Tuhan juga mau kita semua sebagai orang benar di tahun 2025, kita tidak lagi terus menuntut Tuhan, kapan aku dibuat nyaman, kapan aku dibuat bahagia. Apa artinya saudara kaya, sukses, saudara hidup bergelimang dengan harta, tapi saudara tidak pernah punya nilai emas, saudara tidak pernah menghasilkan buah, semua itu sia-sia. Harta, tahta, sukses, apa yang saudara peroleh di dunia, itu hanya untuk ditinggal selamanya. Tapi waktu kita menghasilkan buah, kita timbul seperti emas. Senyatanya itulah harta yang abadi yang akan kita bawa terus di dalam kekekalan. Yang ketiga, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 11. Ujian kesabaran yang dimurnikan yaitu adalah ujian percaya. Orang benar hari-hari ini nggak boleh panik. Orang benar harus menguatkan hatinya untuk percaya bahwa segalanya pasti dibuat indah. Saudara dan saya hari ini yuk murni
harus teruji. Itu 3 hal. Yaitu yang pertama ada kata rela. Rela yaitu untuk jatuh dan mati supaya menghasilkan buah. Buahmu harus lebat. Yang kedua yaitu diuji secara apa saudara hari ini? Dimurnikan supaya teruji secara sabar. Saudara jangan pernah hari ini mengambil jalan pintas. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Ujiannya sedang terjadi supaya kita semua punya nilai timbul seperti emas. Yang ketiga, saudara harus jadi orang benar walaupun hari ini. Makanya kita harus punya moto. Sesulit-sulit keadaan hidup, kalau iblis lagi membawa hidupmu, memberikan fakta yang buruk, saudara harus berdiri di atas iman, percaya bahwa segala sesuatunya pasti indah. Katakan buat realita kita. Mungkin keuanganmu lagi terpuruk, rumah tanggamu terpuruk. Hari ini kita percaya, setiap kita lagi diuji percaya imannya. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Seringkali kita tidak percaya. Kita melihat realita buruk, kita tidak percaya kalau Tuhan itu mampu membuat semua yang buruk menjadi indah. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan, kita berpikir kalau hutang, kalau suami selingkuh, istri selingkuh, penyakit kanker, Tuhan tidak mampu membuat segala sesuatu indah. Makanya hari ini orang benar itu harus siap. Kita lagi dimurnikan, makanya kita harus punya 3 hal, yaitu rela. Sudah dimurnikan rela, supaya kita lagi diuji. Makanya murni harus siap teruji. Murni itu harus teruji terlebih dahulu. Saudara sedang teruji. Yang diuji apa? Kerelaan kita. Ya sudah, kalau memang ini untuk menghasilkan buah, supaya aku mati, aku jatuh, berbuah, aku rela Tuhan. Yang kedua, ujian apa? Kesabaran. Yang ketiga, ujian percaya. Hari ini, yuk kita pemenang. Tidak ada yang mukanya lagi jutek. Walaupun beban berat, tidak ada mukanya lagi muram. Tapi kenapa setiap orang benar harus mukanya sukacita? Karena kita percaya di tengah hutang yang besar, di tengah suamimu yang berselingkuh, istrimu yang lagi tidak pulang rumah, anak-anak yang berontak, sakit kanker, kita tetap berdiri sebagai orang yang diuji iman percaya bahwa segala sesuatu Tuhan tetap sanggup membuat semuanya menjadi indah. Itu yang kita ambil langkah percaya. Jangan terus mempercayai fakta yang buruk yang membuat hidupmu hancur, tapi katakan buat fakta yang buruk, Tuhan, aku percaya. Ketika aku bertimbul sebagai orang yang percaya hari ini, iman yang timbul, maka aku adalah orang yang berbahagia untuk menikmati segala sesuatu pasti indah. Nah, kita lihat ujiannya yang pertama ya. Setelah itu kita selesai, kita akan berdoa. Bagaimana kita hari ini melihat kesabaran kita? Yuk, orang sabar itu gimana, saudara? Oh, rela. Ya, yang pertama rela. Kita lihat kata rela yang pertama yaitu Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Ya, kita percaya hari ini yang lagi bercucuran air mata, ndak usah takut ya. Yang lagi ngalami penderitaan sengsara, kan adalah lagunya. Sengsaraku, engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam kirbatmu. Kita percaya hari ini kita meninggalkan tahun 2024. Sengsara, air mata, penderitaan masih berlanjut. Tapi jangan takut, semuanya ditampung. Kalau semuanya ditampung, saudara perlu takut apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Yang penting hari ini kita rela. Kenapa? Karena kita rela. Tujuan Tuhan supaya hari ini kita diuji, kita dimurnikan. Tujuannya Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau. Untuk maksud apa, saudara? Kita semua dipanggil. Kita untuk maksud penyelamatan. Kita semua memang untuk diselamatkan.
telah memegang tanganmu. Nggak usah takut, tahun depan Tuhan pasti pegang tangan kita untuk kita selamat. Aku telah membentuk engkau, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Seringkali kita sadar, kita maunya ingat, Tuhan kau menyelamatkan aku, Tuhan kau pegang tanganku. Tapi ada kata, aku telah membentuk engkau. Makanya malam ini katakan, Tuhan aku rela sudah dibentuk. Tujuannya apa? Waktu kita ngalami pembentukan, kita pasti ngalami keadaan yang jatuh, keadaan yang seolah-olah mati. Tujuan Tuhan supaya kita menjadi terang untuk bangsa-bangsa, membuka mata yang buta. Yang ketiga, mengeluarkan orang hukuman dari tahanan dan orang yang duduk dalam gelap. Saya bersyukur lewat 14-15 tahun saya menjalani proses. Saya rela dibentuk sama Tuhan. Oh, sakitnya di sana sini. Tapi satu hal yang Tuhan hari ini melihat kebesaran Tuhan, saya terima WhatsApp orang-orang ya yang nggak mau diposting juga ada karena masih proses. Mereka bilang gini, Bu, saya hari ini ngalami kemenangan yang luar biasa. Itu banyak WhatsApp yang masuk. Saya hari ini bisa tenang loh, Bu. Saya bisa percaya sama Tuhan makin luar biasa. Saya mulai dekat sama Tuhan sejak saya ngalami proses. Saya dibentuk Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Makanya hari ini ketika kita ngalami keadaan yang sulit, kita berbuah, maka tujuan Tuhan hari ini, saya juga bersyukur ada banyak orang-orang yang hari ini melihat karya Tuhan dalam hidup saya, membuka mata ibu-ibu yang lagi buta, yang lagi hari ini emosinya meledak-meledak, jadi sabarnya luar biasa, yaitu mengeluarkan orang hukuman yang lagi ditawan oleh iblis hari ini, baik yang duduk dalam gelap. Berapa banyak ibu-ibu yang ikut Zoom ini, coba dulunya diingat-ingat sebelum diproses Tuhan sama hari ini, karaktermu jauh beda enggak? Kalau enggak berubah, itu namanya keterlaluan. Jujur, kalau diproses Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, kita tidak terbentuk, itu keterlaluan, saudara. Masalah itu tujuan Tuhan membentuk kita supaya ketika kita berbuah, hidup kita itu akan menghasilkan sesuatu untuk menjadi terang, membuka mata yang buta, dan mengeluarkan orang-orang dari hukuman dan dari gelap. Makanya kalau orang hari ini sabar menantikan Tuhan, itu sabar. Yang kedua, yuk, poin yang kedua, itu yang pertama, rela ya menghasilkan buah. Ingat ya, tujuan Tuhan menjadikan saudara terang, membuka mata yang buta, dan mengeluarkan orang dari hukuman. Nah, yang kedua, poin yang kedua yaitu sabar. Buka poin sabar itu emas. Makanya hari ini katakan buat saudara yang lagi tergabung dalam Zoom ini, katakan sabar, sabar. Sudah yang ada di rumah-rumah, yang masalahmu belum selesai, ndak usah mempercepat waktunya Tuhan, ndak usah mengambil jalan pintas, ndak usah keluar dari prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena justru hari ini kita sedang dimurnikan, diuji kesabarannya, supaya sabar itu emas, yaitu apa yang Tuhan targetkan. Kalau tadi jadi terang, yang sekarang imanmu timbul seperti emas, karaktermu timbul seperti emas, buah-buah rohmu timbul seperti emas. Dan percayalah, waktu saudara sabar menantikan waktunya Tuhan, saudara ndak usah takut. Pasti Tuhan itu tidak akan menangguhkan lagi, sungguh-sungguh akan datang. Yang pertama, kenapa? Kita hari ini, tahun depan, katakan, Tuhan, aku tahu hari ini kesabaranku untuk melihat janjimu. Karena engkau tidak pernah lalai menepati janjimu, maka aku akan melihat kemenangan yang luar biasa. Banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya di balik air mata. Selama kita berkata, Tuhan, engkau tidak pernah
lalai menepati janji. Dan yang kedua, katakan Tuhan kau tidak pernah gagal. Kita percaya Roma 9 ayat 6 yang berkata firman itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kau gagal, it's okay. Hari ini kegagalanmu begitu besar. Gagal rumah tanggamu, gagal keuanganmu, gagal bayar, gagal melihat pemulihan yang indah. Jangan pernah takut. Kita melangkah di tahun 2025. Percayalah, saudara boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Saudara hari ini boleh mengalami keadaan yang sulit, tapi sekali lagi hidup kita pasti ditutup oleh janji Tuhan. Orang benar hidupnya bukan ditutup oleh malapetaka. Orang fasik hidupnya akan roboh dalam bencana, tapi orang benar hidupnya selalu ditutup oleh janji Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Itu tadi Habakuk 2 ayat 3. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sekalipun terlihat berlambat-lambat, tapi tetap nantikan karena memang Tuhan tidak pernah berlambat. Hari ini pastikan orang yang sabar itu dibuat muncul seperti emas. Karena apa? Hari ini percayalah pertolongan Tuhan pasti terjadi karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Bahkan yang ketiga, Tuhan tidak pernah berlambat. Apa yang perlu kita takutkan meninggalkan tahun 2024 walaupun masalahmu segunung, saudara tidak perlu takut, katakan selamat tinggal air mata, selamat datang mata air bersama Tuhan. Jadi hari ini nggak usah takut, air mata akan kita tinggalkan. Kita masuk tahun 2025, selamat datang mata air, karena hidupmu akan ditutup oleh janji Tuhan, kemenangan, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berlambat-lambat. Yang terakhir, yuk kita percaya bahwa segalanya pasti indah. Hari ini percayalah, orang yang lagi percaya dalam hidupnya itu pasti melihat sesuatu yang indah. Makanya hari ini pegang teguh orang percaya. Orang percaya itu cirinya gimana? Yang lagi diuji. Selain iman percayanya, orang percaya itu hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Orang percaya hari ini tidak akan pernah mempertaruhkan responnya. Responmu pasti benar. Orang percaya imannya pasti teguh. Orang percaya tidak akan pernah diombang-ambingkan masalah. Orang percaya selalu setia menjadi pengikut Kristus. Walaupun hari ini kelihatan masalahmu tambah berat, tapi orang percaya itu tetap selalu setia dalam mengikut Kristus. Yuk kita buka ayatnya. Ini ayat yang terakhir ya. Saudara mungkin sebentar lagi mau beracara dengan keluarga, saya juga tidak lama-lama. Setelah kita doa selesai nanti ya, saudara nanti bisa doa sendiri sama keluarga juga ya, menjelang tutup tahun nanti jam 12 ya, orang akan berdoa. Nah, kita lihat bagaimana sih hari ini orang yang teruji sebagai orang percaya akan melihat segala sesuatu pasti indah. Jangan pernah takut, yang penting jaga responmu ya. Jaga responmu. Orang percaya baca Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hari ini tidak usah takut. Seperti yang saya khotbahkan, peneguhan Tuhan di akhir tahun buat hidup saya. Tuhan berkata gini, 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan, lihat ya, tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pastikan hari ini tidak usah takut, tahun depan peringatan buat kita peneguhan. Ada mata Tuhan, ada telinga Tuhan, ada wajah Tuhan, lengkap menyertai saudara. Pastikan hari ini tidak ada orang yang takut. Selama kita jadi orang benar, pasti dibuat indah, pasti berbahagia. Yang pertama, berbahagia orang yang hidupnya tidak bercelah. Pastikan murni harus teruji, saudara. Koreksi, kita hidup ini sering kali menyakiti hati Tuhan dengan dosa. Makanya kita kejar kata bahagia.
Orang bahagia bukan uangnya banyak, bukan yang hari ini rumahnya mewah, tapi orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Makanya orang yang hari ini disakiti bisa ngampuni, saudara. Orang yang berbahagia, orang yang nyakiti saudara justru adalah orang yang paling termalang, bukan kita. Kebalik ya, kalau saya kelihatan orang dunia bilang gini, kasihan deh lu Eli, malangnya nasib lu. Loh, orang dunia bilang, kenapa? Standarnya masalah. Dilihat suami belum pulih, rumah tangga belum pulih, belum kaya. Mungkin orang kalau lihat saudara tetap rumah RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor aja sangat susah. Orang bilang gini, kasihan deh lu, malangnya nasib. Tapi senyatanya itu pemikiran yang salah. Justru waktu orang dunia bisa kaya dengan cara dosa, tipu-tipu, senyatanya mereka orang yang termalang. Kita orang yang berbahagia. Jelas firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Berbahagialah yang mencari Tuhan dengan tulus. Pastikan tahun depan yuk kita merenungkan arti bahagia. Hari ini hidup aja makin tulus cari Tuhan. Tuhan ditolong, enggak ditolong, pokoknya aku mau dekat sama Tuhan. Itu orang yang tulus. Jangan mencari Tuhan hanya urusan jen, uang, mujizat, kesembuhan. Apa bedanya saudara dengan orang dunia yang pergi ke gunung-gunung keramat untuk cari mujizat, untuk cari berkat, untuk cari kesembuhan, kesehatan, cari rezeki, tidak ada bedanya. Tapi kita hari ini mau cari Tuhan sungguh-sungguh, orang yang tulus cari Tuhan, senyatanya adalah orang yang berbahagia. Makanya malam ini yuk siapapun kita semua, pastikan masuk tahun 2025, pastikan ini peneguhan, ada mata Tuhan yang tertuju buat orang yang tidak bercela, orang yang pegang peringatannya, orang yang tulus mencari Tuhan. Hari ini pasti adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju, wajah Tuhan tertuju, telinganya mendengar teriakan orang-orang yang hari ini tulus cari Tuhan, yang benar-benar hidup tidak bercela, yang punya hutang bayar, yang hari ini suka maki-maki orang bertobat, yang hari ini hidup tidak sabar, suka marah bertobat. Semua kebiasaan buruk karena kita mau mengejar arti bahagia. Kita semakin kenal Tuhan, kita semakin tahu arti bahagia itu bukan karena dicintai suami, bukan karena uangmu banyak, bukan karena hidupmu mewah dan sebagainya, tapi arti bahagia di tengah masalah yang penting. Saya selalu ngomong sama hidup saya, enggak apa-apa. Saya enggak pernah dulu sedih kalau lihat ke pesta, orang bisa gandengan tangan, duduk sama pasangan. Sedih, saudara. Tapi hari ini saya tahu arti bahagia. Ketika saya disakiti, saya tetap tidak balas. Saya tetap hidup mengampuni, mengasihi orang-orang yang menyakiti hidup saya. Senyatanya, saya adalah orang yang berbahagia di mata Tuhan. Saya tahu waktu hidup saya benar, fasilitas mata Tuhan, telinga Tuhan, wajah Tuhan, itu semuanya ditujukan buat hidup saya. Betapa kita ini luar biasa loh tuh. Siapa kita kalau sampai mata Tuhan, wajah Tuhan, telinga Tuhan itu diberikan buat saudara dan saya, emangnya siapa kita? Makanya hari ini yuk jangan pernah takut. Kita semua sebagai orang benar malam ini sudah menerima firman, yaitu murni harus teruji. Jangan pernah takut, siapapun kita malam ini, yuk pastikan kita jadi ya. Tadi sama Fran cari lagu, Fran bilang Bu Murni ya, Bu Murni harus teruji ya. Kita semua ini murni harus teruji. Jangan pernah takut. Masuk tahun depan, jangan pernah takut ngadepi air mata. Jangan pernah takut karena senyatanya Tuhan sudah sediakan mata air ya. Buka quote, kita baca sama-sama quote-nya. Yuk, jangan pernah takut, kita tutup dalam doa ya. Fran, quote-nya yang terakhir sudah ada. Bagaimana kita hari ini siap, orang yang teruji itu siap tegak, teguh ya. Tegak, teguh, dan yuk kita baca. Saya tadi juga lupa. Hati yang, nah ini. Oh, bukan ini.
quote yang terakhir tadi mungkin Vivi belum kasih ya ke Aileen, nggak apa-apa sudah ya. Jadi percaya 3 hal, murni harus teruji apa rela ya. Hari ini jatuh mati rasanya karena kita mau dibuat berbuah, apalagi yang dimurnikan diuji yaitu sabar ya, sabar. Nah ini pemurnian dalam ujian membuat kita apa saudara, tetap tegak dan teguh. Tahun depan kita tetap tegak dan teguh, jangan takut ya, supaya kita berbuah. Yang kedua ujian apa kita hari ini, yaitu sabar. Sabar timbul seperti emas ya. Kita percaya kalau kita hari ini sabar timbul seperti emas, saudara akan lihat janji Tuhan digenapi, kemenangan digenapi. Semua orang yang timbul seperti emas itu upahnya luar biasa. Tidak mungkin Tuhan tahan. Siapa yang hari ini juga yang ketiga jadi orang yang percaya akan dibuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kenapa? Karena orang percaya tersedia fasilitas mata, wajah, pendengaran Tuhan itu buat kita yang hidup tidak bercela. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau tutup satu lagu ya saudara. Kita mau buka hati sebelum kita berdoa malam ini. Kita mau buka hati buat Roh Kudus ya. Kalau kita ditegur ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, kita malam ini jangan sia-siakan kesempatan untuk kita malam ini mau ya, untuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Buka hati saudara, biar kita masuk tahun 2025, pastikan dengan semua yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saudara. Jangan takut. Franz, nyanyi lagu satu lagu, Franz. Buka hati untuk zaman berserapan di hadirat, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Buka hati untuk zaman berserapan di hadirat, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi angkat tangan. Buka hati untuk zamanmu berserapan di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi buka dua tangan. Buka hati untuk zamanmu berserapan di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kehidupan yang sudah kami lewati sampai tahun 2024 di ujung ini, akhir tahun 2024.
Kami merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan yang kami lewati hari-hari ini bukan perkara yang mudah. Kami sedang menghadapi masa-masa yang makin sulit, keadaan yang makin sulit, orang yang jahat makin jahat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tapi satu hal yang kami tahu malam ini kami belajar Tuhan, bahwa setiap proses itu tidak pernah menghancurkan hidup kami. Kami tahu hari-hari ini murni itu harus teruji Tuhan. Kalau Engkau sedang menguji setiap kami, bukan karena Engkau adalah Tuhan yang punya rancangan kecelakaan, tapi kami tahu justru karena rancangan-Mu yang sempurna, yang begitu indah buat setiap kami. Itu sebabnya kami malam ini kami mau belajar satu kata rela, satu kata sabar Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan ini Tuhan. Biar kami masuk tahun 2025. Kami yang punya pergumulan Tuhan saat ini Tuhan. Kau yang tahu Tuhan. Saudara yang punya pergumulan apapun malam ini, saudara bisa bersyafaat sejenak. Mungkin saudara sebelum meninggalkan tahun 2024, saudara punya pergumulan yang berat. Saya bisa merasakan ada banyak yang orang yang lagi merasakan beban yang berat. Biar malam ini Tuhan ambil beban itu. Tuhan gantikan dengan kelegaan, sukacita. Dan Tuhan berkata malam ini, jangan takut anakku. Karena setiap apapun proses itu selalu baik. Kalau engkau percaya bahwa aku Tuhan Allah yang sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya, engkau akan menuai semua sorak-sorai kemenangan. Engkau akan menuai kebahagiaan. Tidak pernah semua benih yang engkau tabur hari ini berakhir dengan sia-sia. Tapi segala sesuatu itu pasti engkau tuai dengan kebahagiaan. Bahkan Tuhan berkata, bahagia bukan hanya sekedar bahagia. Ketika aku pulihkan Sion, bahagiamu adalah sorak-sorai kemenangan seperti orang bermimpi. Itu sebabnya Bapak, kami percaya malam ini, kami yang punya masalah, saudara bisa serahkan malam ini. Saudara belajar untuk mengambil langkah profetik. Saudara angkat tangan saudara, saudara serahkan semua. Saudara bisa berkata-kata sejenak dengan Tuhan. Mungkin saudara mengalami masalah hutang, masalah keuangan. Saudara yang kepingin lihat pemulihan dalam kesehatan saudara, dalam rumah tangga, dalam keuangan anak-anak, dalam pekerjaan saudara yang hari ini saudara masih di dalam proses. Saudara tidak perlu takut, belajar untuk mengangkat tangan. Saya percaya malam ini Tuhan itu matanya tertuju buat saudara dan saya, pendengarannya dia lagi dengar teriak saudara yang ada di rumah-rumah yang berteriak, Tuhan buka, Tuhan buka keuanganku tahun depan, buka. Saudara tidak perlu ngomong yang negatif. Saudara tidak perlu sesuatu berkata, Tuhan keuanganku minus mulai hari ini. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkau membuka keuanganku tahun depan. Engkau membuka pemulihan rumah tanggaku tahun depan. Engkau membuka saat ini mata rohani suamiku, anak-anakku. Mereka akan jadi baik, istriku, mertuaku. Tuhan, Engkau membuka kuasa kesembuhan sehingga aku sehat, aku sembuh. Engkau membuka, ada banyak pintu-pintu yang akan Tuhan buka di tahun yang akan datang. Ketika kita berkata, terima kasih Engkau membuka, percayalah malam ini Tuhan membuka banyak-banyak pintu di tahun 2025 dan saudara terima pintu-pintu yang terbuka malam ini karena kita berteriak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa melewati tahun 2024. Kami tahu besok kami masuk tahun 2025 dengan musim yang baru, semangat yang baru. Kami belajar semakin rela seperti Abraham. Kami belajar sabar seperti Daud, walaupun hari itu
Daud bisa mempercepat waktunya untuk menjadi raja, tapi Daud tidak pernah mempercepat waktunya Tuhan. Kami belajar untuk menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerima kemenangan. Kami masuk tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan yang besar. Kami terima Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kebaikan-Mu. Terpuji namamu Bapak, kami sudah serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan seluruh keluarga kami juga akan diberkati. Seluruh keluarga besar kami juga dalam perlindungan Tuhan di tahun 2025. Kami percaya Tuhan anak, menantu, cucu kami semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keuangan pekerjaan kami semua di dalam tangan perlindungan-Mu. Berkat-Mu selalu ada buat setiap usaha-usaha kami Bapak. Terima kasih Bapak, biar kalau sebentar Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus menyertai Immanuel, menyertai kami semua sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu besok ya. Besok saya ada doa ya, mungkin di Instagram, doa awal tahun ya, ada perenungan, ada pesan Tuhan bagus besok ya. Ini yang akan saya bahas ya, kelanjutannya ini nanti ya. Tetap setia sama Tuhan, tetap rela, tetap sabar, tetap jadi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.